Depan mau WTP terus. Sekarang kita sudah rancang, sudah siapkan yang namanya EBMD dan SIPD. Karena itu nanti ada terintegrasi dan kedepannya pasti bisa. Karena saya sudah bagi per tim. Baik, jadi memang pegawai negeri saya dari golongan 2A masuk dengan SMA. Nah kalau kerja dengan SMA dulu gaji itu 44.000. Susah. Memang sangat sulit. Tahun 89. Itu sangat sulit. Memang saat itu juga saat kritis yang kita mengalami, apalagi gaji pegawai negeri dengan golongan 2A 44.000. Tetapi ya puji Tuhan, saya naik golongan 4 tahun naik pangkat, 4 tahun naik pangkat sampai golongan 3A. Nanti di golongan 3A, di golongan 2D saya mulai kuliah. Nanti di golongan 3A baru mulai penyesuaian ijazah sarjana. Ketika saya penyesuaian ijazah sarjana, saya juga masih staf yang melayani semua kepala bidang, kepala bagian, yang pekerjaan zaman itu kan pertama kali kan zaman Pak almarhum Lawari. Nah itu kepemimpinan tentara yang begitu disiplin luar biasa. Lalu sekdanya almarhum Jurumana. Nah, tetapi sebelum almarhum Jurumana ada sekda Pak almarhum Pak Da Silva. Pak Da Silva itu kan penuh dengan kuat administrasi dan kita harus belajar. Walaupun kita SMA tapi harus belajar untuk mengikutinya. Lalu sampai di berganti sekda. Pak Da Silva ganti dengan Pak Per. Nah Pak Per juga orang birokrasi tulen lalu disiplin tinggi. Yang kita diajarin untuk selalu disiplin dan selalu saling menghormati. Dan harus menghargai, menghormati semua pimpinan. Itu kita diajari itu. Lalu datang lagi zaman Pak Jurumana. Pak Jurumana lebih keras lagi. Dan beliau memang mendidik kita untuk harus mendiri betul-betul. Ketika kita menjadi pejabat harus mendiri dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah pada saat itu juga saya sudah baru golongan 2D mau naik ke 3A ketika Pak Jurumana ada. Nah Pak Jurumana ada juga kita dididik lalu artinya sangat disiplinnya tinggi. Sehingga saya naik golongan 3A, begitu saya selesai kuliah juga lari-lari karena yang namanya masih muda. Saya pakaian dinas itu gantung di gudang. Jadi itu susahnya waktu. Nah saya waktu itu urus beras di gudang. Jadi semua pegawai kita urus beras. Jadi kita sudah dididik untuk kepentingan atau kewajiban atau haknya pegawai harus kita utamakan. Dan waktu itu kita diajarkan juga untuk yang lebih pertama itu adalah rendah hati lalu harus banyak bersabar, menahan diri. Ketika orang emosi atau apa kita harus menahan diri untuk bisa mengendalikan itu. Jadi saya mulai belajar dari situ. Karena itu di sekolah tidak ada. Tapi pada saat kita kerja itu diajari itu karena memang kita berhadapan dengan banyak orang yang harus mengikuti kita dan harus juga kita juga sebagai contoh. Nah setelah itu saya sudah sarjana penyesuaian masih golongan 3A tapi penyesuaian sarjana. Nah, lalu naik golongan 3B. Waktu itu sudah zaman Pak Meda. Zaman Pak Meda juga saya juga mulai panitia pengadaan barang dan jasa. Itu di tahun 97. Pertama kali kita pengadaan barang dan jasa.
termasuk Civic Center ini juga kita yang lakukan tender itu. Dan itu sangat sulit waktu itu. Sangat sulit dan uang juga susah waktu itu. Nah, lalu kita tender juga memang harus profesional dan cari penyedia yang secara yang profesional. Sehingga dia menyelesaikan pekerjaan juga harus bisa berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dan bisa asas manfaat itu bisa dipertahankan sampai 10 sampai 15 tahun atau 20 tahun. Nah, buktinya bangunan di Civic Center ini semua tiang panjang sampai sudah berapa tahun dari tahun 97 itu. Nah, ketika waktu itu saya dan waktu kita masih tender juga, pejabat yang namanya Pak Jurumana almarhum dilarang kita tidak diperbolehkan main mata dengan penyedia, dan itu sangat sulit. Dan kita juga memang diajar untuk apa? Jadi diajar itu seperti kalau kita bilang air itu kita harus tetes sedikit-sedikit. Jangan buka keran langsung besar memang. Itu langsung kita tenggelam. Lebih sedikit-sedikit, istilahnya kalau kita mau dapat honor, ya dapat honor. Dapat honor. Dan kita bekerja secara profesional, lalu ya namanya sampai pindah di Civic Center Walamasi. Ini semua pembangunan ini semua kita yang proses lakukan semua itu. Dan mulai saya golongan 3B datang Pak Tutu Eki. Datang Pak Tutu Eki, saya dipindahkan di Amphoan. Karena mungkin ada informasi miring segala macam, tetapi kita jalan. Tapi saya di sana hanya 1 minggu saja. 1 minggu diminta kembali. Diminta kembali untuk bisa laksanakan lagi proses-proses pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi saya kembali, akhirnya beliau juga bilang, wah ini kita dapat masukan salah. Jadi kita akhirnya dipanggil untuk dipakai ulang lagi. Lalu saya golongan 3B, tapi beliau kasih naik saya jadi kepala bidang. Nah itu juga PJ. Jadi PJ itu 6 bulan saja. Saya kepala bidang 6 bulan. Jadi di situ memang ini kan Tuhan mulai membentuk kita. Jadi datangnya Pak Tutu Eki mulai bawa saya untuk keluar dari, artinya pangkat mulai kecil tapi mulai naik. Nah, jadi dari 3B PJ 6 bulan pindah lagi. 6 bulan itu saya pindah di bagian pengadaan barang dan jasa. Nah, bagian pengadaan barang dan jasa waktu itu baru pertama kali. Jadi rintis itu bagian pengadaan barang dan jasa saya. Nah itu sudah eselon 3A. Eselon 3A dengan saya pangkat berapa? Baru 3D. Kan 2 tahun. Jadi 3B ke 3C 2 tahun. Nah, lalu pas mau naik 2 tahun lagi, pindah lagi ke bagian pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi pengadaan barang dan jasa 2 tahun, langsung pindah ke Kabak Umum. Nah, di Kabak Umum, di pengadaan barang dan jasa saya sudah tata memang semua sesuai, artinya proses sampai sekarang itu sudah secara elektronik. Pernah kabit aset dulu? Kabit aset. Oh ya, kabit aset. Mulai 3B itu dari kabit aset. Mulai naik sudah. Naik sampai masuk di Kabak pengadaan barang dan jasa. Nah, tapi kabit aset 6 bulan saja. Nah, karena ya namanya waktu itu kita pindah itu kan diuji toh. Ternyata begitu kita pindah hanya 1 minggu dikembalikan. Nah, lalu berikutnya saya pindah di bagian pengadaan barang dan jasa. Di pengadaan barang dan jasa 1 tahun atau 2 tahun saya pindah lagi di Kabak Umum. Nah, begitu saya pindah di Kabak Umum, Kabak Umum itu 2018, lalu 2019. Nanti di 2022 saya ikut tes untuk di Badan Pendapatan. Nah itu sudah zaman Pak Korinus, Bapak Korinus Mas Neno. Itu sudah saya dipercayakan untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Nah, kepala pendapatan daerah itu waktu itu memang kiat-kiatnya sangat luar biasa. Nah, waktu itu juga kita sampai didorong untuk mencari PAD sebesar-besar. Bahkan pemegang IUP semua yang saya panggil pertama kali, waktu itu Pak Bupati sekarang Pak Yoslede masih Ketua DPR. Dan beliau sangat mendukung untuk kita tingkatkan PAD. Lalu datangkan ini semua pengusaha galian C. Nah, nanti kita giring mereka ke DPR juga. Lalu memang artinya kita cari pendapatan. Lalu saya bilang mulai kita susun untuk nanti penerimaan atau apa itu secara digital. Tidak boleh kita terima uang lagi, tapi secara perlahan-lahan. Karena memang di Kabupaten Kupang ini, Kota Kupang saja walaupun bilang secara elektronik, tapi ada banyak yang tidak mau elektronik, maunya terima dokumen yang secara fisik. Nah, lalu 2023 saya pindah lagi di BPKAD untuk menyusun laporan keuangan 2022. Nah, waktu itu saya masuk di sini bulan Februari, tanggal 1 atau 2 Februari. Nah, saat itu sudah dalam rangka ada sementara penyusunan laporan keuangan. Nah, yang lebih sulit lagi, ya untung juga waktu itu saya pernah di Kabit Aset. Jadi secara garis besar saya bisa mengetahui secara sedikit toh. Nah, pada saat penyusunan laporan keuangan untuk menyatukan laporan keuangan secara utuh dari semua OPD, laporan aset maupun laporan keuangan untuk menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, waktu itu ada pilihannya sangat sulit. Karena aplikasi yang kita pakai adalah aplikasi SIPD. Aplikasi SIPD. Nah, aplikasi SIPD dengan aplikasi SIMDA yang dikeluarkan oleh BPKP. Nah, di lain pihak aturan secara regulasi sudah harus menggunakan SIPD. Nah, sedangkan kita belum input juga angka main naik turun. Nah, lalu kita juga dipaksa untuk harus segera karena tanggal 31 Maret sudah harus penyerahan laporan keuangan. Jadi memang pilihannya itu waktu saya sangat ini. Tapi saya bilang apa? Saya punya istilah bahwa sama dengan kita lari. Karena ini teman-teman semua di keuangan maunya harus satu saja. Saya bilang nanti kita salah langkah, terlambat. Jadi kita ibarat sama dengan pelari. Lari itu ada 2 atau 3 orang kita lari. Jadi kita uji siapa yang sampai dahulu. Jadi berarti aplikasi 2 ini harus dipakai dua-dua. Mana yang masuk dahulu. Jadi pada saat itu memang aplikasi kami pakai, lalu BPK mulai masuk. Laporan selesai secara ini tidak full elektronik juga, tapi secara ini kita sudah kirim. Lalu masuk. Tepat waktu juga. Tanggal 31 Maret kita sudah serahkan. Nah, jadi BPK turun datang lalu melakukan pemeriksaan. Memang sangat sulit, tapi kami berjuang sampai bisa. Lalu pada saat pemeriksaan banyak temuan yang tidak pernah ditindaklanjuti. Nah, ini kita harus berharap untuk mau WTP. WTP, mau pertama kali WTP ini. Saat itu kita pakai tim. Kita pakai tim. Jadi ada tim yang menelusuri aset, ada tim yang melakukan pekerjaan laporan keuangan, ada tim yang melakukan review dan IRDA, ada tim yang melakukan tindak lanjut. Nah, jadi waktu itu tim itu ada satu tim yang dipegang untuk review atau tindak lanjut aset itu Ibu Ina. Itu Ibu Ina Papano. Lalu yang berikut ada tim lagi untuk penelusuran aset, Pak Sekda sekarang dengan Pak Guntur Tawopa, untuk gerakan semua teman-teman di dinas untuk turun di sekolah dan turun di puskesmas, untuk menelusuri temuan-temuan BPK yang harus, karena itu harus ditindaklanjuti untuk kita bisa menuju ke WTP. Dan memang itu sangat sulit waktu itu. Nah, pilihannya hanya waktu sangat mepet. Tetapi ya puji Tuhan, waktunya berjalan. Kita tiap hari Jumat kita sepakat ini tim bertemu dengan tim BPK untuk melakukan
konsultasi tiap hari Jumat sampai tim ini selesai. Akhirnya nanti pada saat selesai, tim BPK melakukan semua selesai dan kami target yang tindak lanjut kami sudah memenuhi syarat. Dan akhirnya dinilai oleh BPK dan verifikasi atau review oleh BPK Pusat, pemerintah Kabupaten Kupang mendapat WTP. Itu tahun berapa? Itu tahun 2023. Laporan keuangan 2022. Nah, itu yang pertama kali. Nah, sudah 15 tahun disclaimer. Jadi saat saya masuk di sini, kalau kita kerja keras dan bentuk tim, jadi saya berpikir pekerjaan ini kalau kita sama-sama kerja tim pasti akan berhasil. Nah, itu bukti berhasil. Buktinya berhasil. Nah, dan mulai sekarang kita mulai rancang lagi. Saya mulai rancang. Maksudnya walaupun saya umur sudah 60 dan mau pensiun, tapi sudah merancang supaya ke depannya laporannya bisa selesai. Terus Bapak, selama jadi ASN, selama berapa tahun Bapak? Terus pahit manis selama jadi ASN itu rasanya bagaimana? Cuma mungkin ada hal yang pasti Bapak naik ketemu dan terasa pahit dan tidak mau untuk mengerjakan. Tidak, kalau selama saya jadi ASN, itu kunci pertama yang dipesan itu adalah rendah hati, lalu panjang sabar dan saling mengasihi. Itu yang saya terapkan. Jadi pekerjaan sesulit apapun juga saya harus hadapi dengan tenang. Apalagi di keuangan yang harus melayani 57 OPD sebagai berbagai macam pimpinan DPR, ya pimpinan OPD yang karakter berbeda-beda. Kita harus menyatukan mereka untuk bisa kita sama-sama. Tapi karena itu, pertama kita harus rendah hati, kasih itu. Jadi untuk yang sangat sulit tidak pernah. Karena itu saya kerja dengan hati, menghadapi seseorang atau dan teman-teman dengan hati. Nah, hanya waktu yang capek itu yang laporan keuangan pertama kali di 2023. Itu capek. Dapat WTP pertama kali. Dan selanjutnya sampai sekarang juga WTP. Terus itu Papa, mungkin Papa bisa tinggalkan sedikit kesan dan pesan ya bagi ASN yang saat ini, termasuk Bapak Kadis dong. Ya, jadi pesan saya ke Pak Kadis, semua pimpinan, teman-teman pimpinan OPD, untuk pertama itu utamakan adalah rendah hati. Karena sesuatu keberhasilan kalau rendah hati lalu kasih, lalu panjang sabar, lalu menahan diri, pasti semua akan berjalan dengan baik. Itu pesan saya itu. Lalu kesan itu ya memang kesulit apapun juga, kalau kita rendah hati tidak ada masalah. Jadi rendah hati kuncinya rendah hati dan kerja dengan hati. Oke Bapak. Tidak mengutamakan kebutuhan apa. Pasti berkat itu akan datang dengan sendiri. Amin. Nah, makanya saya bisa sampai sekarang umur 60 walaupun berbagai macam masalah masih sampai sekarang. Urusan dan hukum juga banyak. Karena saat jadi panitia pengadaan itu banyak sekali. Kita dipanggil, tetapi apa? Kita kerja secara profesional. Apa yang mereka jaksa panggil atau polisi suruh kita bawa dokumen, itu kita bawa. Karena tugas panitia itu mulai dari rapat persiapan sampai pengumuman pemenang. Pekerjaan lapangan kita tidak tahu. Itu kunci. Dan kalau memang secara dokumen harus kita siapkan itu. Dan saya pesan kepada semua pokja atau semua pengguna utama itu adalah dokumen dan kerja secara profesional. Lalu yang berikut, untuk ke depan mau WTP terus. Sekarang kita sudah rancang, sudah siapkan yang namanya EBMD dan SIPD. Karena itu nanti ada terintegrasi dan ke depannya pasti bisa. Karena saya sudah bagi per tim dan itu sudah, sehingga tepat waktu kali ini Januari paling lambat awal Februari sudah penyerahan laporan. Dan itu secara otomatis 100% WTP. Lalu yang kemarin yang lebih sulit lagi, yang artinya menurut kalau penilaian orang pada saat pemeriksaan BPK di 2024, temuan itu sekitar 2 miliar yang harus diselesaikan.
Kalau tidak diselesaikan maka tidak WTP. Nah, jadi saat itu saya minta untuk mereka punya aset harus serahkan SKTJM. Jadi mereka serahkan lalu itu kita bawa ke notaris. Nah, dan pada saat itu BPK juga ambil, tapi masih keberatan juga. Tapi akhirnya BPK minta rekon atau minta konsultasi dengan BPK pusat terima. Sehingga kerugian negara 2 miliar diganti dengan aset yang nanti kita jual untuk menggantikan kerugian negara, sehingga kita tetap mempertahankan WTP. Kalau kita tidak bisa putar otak cepat berarti tidak bisa WTP. Nah, itu yang artinya yang terakhir, yang detik-detik terakhir saya mau pensiun itu. Oke, Jadi saya pesan kepada semua teman-teman, apapun alasan mau temui masalah, rendah hati, kasih dan tenang, pasti ada jalan keluar. Dan kalau kita apa yang kita sudah buat baik terhadap orang, pasti orang juga akan bantu kita. Itu kunci keberhasilan.